Pada episode sebelumnya, Reggie ingin mengembalikan ingatan Kiki yang terhapus akibat dari tindakan Koto yang berubah menjadi Gaban Luminos. Untuk mengembalikan ingatan tersebut, Reggie pun rela mengorbankan dirinya dengan cara menggunakan kekuatan Yami Makuru. Setelah ingatan Kiki pulih kembali, Reggie pun harus menerima konsekuensinya, yaitu dirinya akan ditelan oleh kekuatan Yami Makuru. Namun, pada saat itu pula Kiki yang sudah pulih ingatannya mencoba menolong Reggie dengan cara menembakkan kekuatan positif ke dalam tubuh Reggie. Dengan begitu, kekuatan Yami Makuru ingin menelan Reggie akhirnya lenyap dan Reggie pun selamat dari maut. Di episode kali ini, Reggie pun harus melawan Tetsujin Mikage atau Death Gaban pada perang besar yang akan terjadi setelah ini. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Anuga Satsu Tokupens Urang Banua, channel yang membahas seputar masalah tokusatsu, mulai hal yang menarik sampai info terbaru yang ingin dibahas. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas serial Gaban Infinity pada episode kali ini, yaitu episode 21. Cekidot. Di awal cerita, kita kembali ke dunia Multiverse A0073, tepatnya di ruang Pakarel. Date Daisuke melaporkan bahwa Kiki sudah menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Emogi Ryukaider. Berdasarkan informasi, yaitu karena adanya pergerakan yang dilakukan oleh dewa jahat, yaitu Azazel, menyebabkan memori waktu alam semesta yang seharusnya mengalir, atau sebutan lain yaitu Akashic Record, menjadi kacau, menjadikan itu peringatan yang dikatakan oleh Emogi Ryukaider. Sedikit penjelasan tambahan dari Kiki bahwa dewa jahat Azazel rumornya sudah ada di dimensi kita. Melalui Death Gaban lah dia terus menciptakan distorsi kecil ke semua dimensi, dan dia telah mempersiapkan kemunculan energi sindrom. Mendengar hal tersebut, Pakarel teringat dengan bayangan nantinya akan terjadi perang besar. Di lain tempat, ada banyak pemuja Azazel yang bersorak. Lalu kita diperlihatkan yang memimpin sementara untuk mereka semua adalah Maru, Lulugi, dan Ibu Guru Mia. Lalu Maru berkata, Tuan kita Azazel menetapkan korban pertama dari kehancuran dimensi, yaitu buminya Alpha, atau yang kita kenal yaitu buminya Reggie, bumi Multiverse A0073. Kata planet tersebut ialah planet yang kaya atau paling yang banyak akan emosinya dibanding planet lain. Lalu Lulugi menjawab, bisa dibilang inilah awal dari tahap energi sindrom dikeluarkan. Maka dari itu kita akan menyaksikan momen yang bersejarah untuk menghancurkan semua dimensi. Setelah itu pemuja Azazel bersorak dan berkata, Maku, 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 lalu mengeluarkan energi negatif dalam tubuh mereka dan menyebarkan ke seluruh dimensi. Kembali ke dunianya Reggie, di mana alarm berbunyi dan ada pemberitahuan tentang adanya gelombang energi negatif di seluruh dimensi. Lalu Reggie, Date Daisuke, dan Agi berangkat ke titik lokasi kekacauan itu terjadi, yaitu di pusat kota, di mana para warga yang terkena energi negatif tersebut menjadi tidak sadarkan diri dan mengamuk di kota. Lalu pada saat itu pula para monster Emos juga keluar dari energi negatif tersebut, atau disebut dengan energi sindrom. Reggie berubah menjadi Gaban Infinity kewalahan menghadapi mereka semua. Lalu datanglah Wanibuchi Dempatkan untuk membantu mereka. Namun karena para monster terlalu banyak, mereka pun tidak berdaya dan bingung harus menyelamatkan para warga yang mana terlebih dahulu. Dengan kejadian yang tak terduga, para monster Emos langsung lenyap. Ternyata para Gaban berdatangan untuk membantu Reggie. Lalu bersama-samalah mereka memusnahkan pusat energi negatif atau energi sindrom dengan cara menembakkan serangan penuh, yaitu Emotional Burst. Lalu energi negatif atau energi sindrom tersebut lenyap dan para warga yang mengamuk tadi akhirnya sadar. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, yang preview episode 21 kemarin, yaitu bersatunya para Gaban. Nah, namun yang jadi pertanyaan saya yaitu mengapa para Gaban seperti Setsuna, Kiki, kalau si Kunai kan bisa saja pindah tempat, ya kan, pindah dimensi. Apakah penyebabnya adalah energi sindrom yang menyebar dan menjadikan ke seluruh dimensi bisa bernapas? Nah, maksud saya seperti itu. Ternyata bukan, ya kan? Setiap dimensi memiliki oksigen yang berbeda, ya kan? Maka dari itu, jika si orang tersebut berkunjung ke dimensi lain, maka dia tidak bisa bernapas. Contohnya seperti Date Daisuke yang kemarin itu pada episode 7, ya kan?
dia ikut juga sama Reggie kan bumi multiverse lain ya kan. Ternyata dia tidak bisa menapas. Ya kan? Nah, seperti itu. Makanya si Date Daisuke trauma. Jadi setiap ke dimensi lain, maka dari itu Date Daisuke cuma diam duduk di dalam Cosmogabarian saja. Nah, seperti itu maksudku. Nah, yalah. Lanjut apa tadi? Pembahasannya. Oh, yang pertanyaan saya tadi kan, mengapa Setsuna dan Kiki ya kan bisa bernapas di dunia Reiji? Ya, jawabannya ternyata adalah teneng. Dijelaskan bahwa seperti ini. Kita lanjut dulu apa ceritanya. Nah, kembali ke pembahasan sebelumnya di mana para Gaban termasuk Reiji Onhenshin atau balik ke wujud manusianya. Dan Reiji pun berterima kasih kepada Setsuna dan Kiki. Lalu juga Reiji berterima kasih kepada Kunai bahwa dikira Reiji jurus Kunai lah yang semuanya bisa bernapas di buminya Reiji. Lalu Kunai menjawab, berterima kasihlah kepada Hatsune. Semua ini berkat kerja kerasnya si Hatsune. Setelah Reiji berterima kasih kepada mereka semua yang datang, lalu si Reiji berterima kasih kepada Kunai. Makasih Kunai, berkatmu si Setsuna dan Kiki bisa bisa bernapas. Nah, termasuk juga yang dia tadi siapa Koto lawan Roy Amoy bisa mengunjungi dunia Reiji. Jadi kan kata Reiji selamat datang di duniaku ya kan, bumi multiverse A0073 atau sebutan lain yaitu dimensi alpha ya kata si Maro. Ya, lanjut. Kan apa tadi? Terima kasih lah kepada Kunai bahwa berkat Kunai lah dikira Reiji maksud saya tuh dikira Reiji berkat Kunai lah yang bisa Setsuna dan Kiki bisa bernapas jurus Kunai. Ternyata bukan. Kemudian kan Kunai menjawab, jangan berterima kasih kepada saya, melainkan berterima kasihlah kepada Hatsune. Yaitu siapa Hatsune? Yaitu adiknya Kunai, bahwa hasil kerja keras dialah yang membuahkan hasil ya seperti ini ya kan, bisa bernapas. Kan kemarin itu kan episode 11 kan darah Reiji diambil kan, jadi sampel darah. Siapa Hatsune penasaran kan apa istilahnya tuh, kenapa Reiji ini bisa bernapas ke dunia lain. Nah, seperti itu makanya diambil sampelnya tuh. Lalu setelah hasilnya tadi kan ya ini dijawab pada episode 21 ya kan, seperti itu. Nah ya kan, paham kan? Kita jelaskan sedikit lagi. Nah, maksudnya kan pada episode 11 kemarin itu kan diambil darah Reiji. Padahal Reiji takut suntikan ya kan. Nah, seperti itu. Nah, sudah dapat darahnya tuh, darah Reiji, lalu diteliti pada episode berapa kemarin itu, episode 16 kah? Tapi belum selesai. Kapan selesai ya kata Kunai? Sabar ya kata Hatsune, sebentar lagi selesai, tapi jangan terburu-buru, nanti hasilnya akan tidak bagus. Nah, jadi sabar saja dulu. Nah, pada episode 21 ini dan di waktu yang tepat, nah para Gaban berkumpul. Ternyata ibaratnya tuh hasil tes darahnya tuh berhasil dan bisa dibagikan kepada disuntikan kepada orang lain. Nah, seperti itu lah. Nah, jadi kan bisa bernapas juga orang lain tuh seperti Kiki dan Setsuna. Nah, itu maksudnya seperti itu, paham lah? Ya paham. Lanjut. Setelah energi sindrom telah dimusnahkan, lalu Ibu Guru Mia kesal karena selalu saja Gaban mengacaukan rencana. Setelah itu Maro dan Lulugi berkata, tenang saja, itu adalah tahap awal kekacauan. Meskipun gagal, masih ada rencana kedua dan ketiga. Jadi kekalahan pertama anggap saja itu adalah hiburan. Kemudian Maro berteriak dan meminta kepada Dewa Agung Azazel untuk diberikan kekuatan lagi. Lalu seketika muncullah kapal tempur raksasa dan siap untuk menjajah dimensi. Di sisi lain, di saat baru berkumpul para Gaban alias reunian, namun ada pemberitahuan dari Pakarel bahwa sebuah armada besar yang dipimpin oleh Akgabarion muncul dari dimensi Maku yang sedang mendekati bumi. Oleh karena itu, segeralah berangkat para Gaban. Jojaku! Disinilah pertempuran besar terjadi. Semua Cosmogabarion dan unit mecha dikerahkan. Lalu Date Daisuke meminta izin untuk menggunakan mode tempur atau robot mecha. Lalu salah satu dari admin tidak memberi izin,
yaitu Himuro. Namun tiba-tiba Wani Buci dan Patran datang dari belakang memukul Himuro secara tiba-tiba dan tidak sengaja melihat tanda pengikut Ajajol. Dengan cepat mereka pun menggunakan jempol Himuro ke arah monitor untuk mengaktifkan perizinan agar bisa menggunakan mode tempur atau robot mecha. Disinilah kita diperlihatkan lagi pertempuran besar terjadi di episode 1 dan ternyata pada episode 21 kali ini adalah pertarungan nyata. Lalu para Gaban berkumpul dan bersatu untuk mengalahkan armada musuh. Di sisi lain, Reiji melawan Tetsujin atau Dead Gaban. Pada kali ini, Reiji lah yang memenangkan pertarungan. Namun Tetsujin melarikan diri dan dibawa oleh pesawat tempur lainnya. Reiji yang kesal ingin menangkap Tetsujin namun gagal lagi. Setelah itu, Maro meminta kepada para pengikut Ajajol agar lebih bersemangat lagi mengeluarkan energi negatif. Lalu, dengan energi negatif yang dikeluarkan oleh para pengikut Ajajol tadi, seketika kapal armada berubah bentuk dan ingin menembak ke arah Cosmo Gabarion. Dengan sigap, para Gaban membentuk formasi agar bisa mengembalikan serangan dari kapal armada tersebut. Akhirnya kapal armada tersebut dapat dikalahkan dan peperangan pun dimenangkan oleh para Gaban. Pakar yang menyaksikan di ruangannya menangis terharu karena peperangan besar dapat diselesaikan oleh para Gaban. Dan berakhirlah cerita episode 21 kali ini. Ya, di akhir cerita pada episode 21 kali ini kita dikejutkan. Mengapa? Ternyata ada perkataan dari Pak Karel dan para tertinggi ya, katanya para tertinggi yang baru ini memutuskan untuk menonaktifkan sistem Gaban. Nah, langsung Pak Karel kaget, yang menonton juga kaget. Maksudnya petinggi yang baru. Nah, jangan-jangan itu maksud langsung pemikiran saya, pejabat yang tertinggi yang baru ini apakah ada hubungannya, ada maksudnya pengikut sekte Ajajol, nah menjadikan istilahnya kan rencananya jadi kan menonaktifkan sistem Gaban. Jadi para Gaban tidak bisa berubah seperti Reiji, Setsuna, Ure dan semuanya. Para Gaban tidak bisa berubah dan cuma bertarung di episode minggu depan nih. Nah, episode minggu depan Reiji, Setsuna, Kunai bahkan Kiki tidak bisa berubah dan kewalahan melawan para penjahat, terutama juga penjahat dari tahanan juga keluaran. Ya, sampai mereka kewalahan menghadapinya tanpa berubah. Jojoku tidak berubah, ya kan? Kemudian Reiji bertemu dengan sosok petinggi dimensi, ya kan, yang sebelumnya pernah bertemu dengan Koto, ya kan? Nah, itu apakah sosok petinggi itu orang baik atau orang jahat? Apakah juga bisa dikompromi seperti itu? Nah, apakah bisa Reiji meminta kepada para petinggi itu untuk berubah kembali, ya kan, seperti itu? Nah, maksud saya, ya kan, saksikan Gaban Infinity episode 22 ya, menuju akhir episode. Sayang sekali. Ya, menuju episode terakhir maksud saya, seperti itu, ya kan. Ya, terima kasih telah menonton pembahasan saya sampai selesai. Mohon maaf pada hari ini, pada video kali ini, soalnya saya kurang enak badan dan ya kan tadi bengkak. Nggak tahu juga tadi tuh setelah bangun tidur langsung hidung bengkak, ini getar. Apakah ada tahu ya sebabnya? Nah, ya kan, seperti itu. Ya, jadi dimaklumi saja pada episode kali ini, ya kan. Penutup saja, belum. Yang belum subscribe atau yang baru datang ke channel saya, silakan subscribe dulu, klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan saya, ya kan, yang berikutnya. Dan saya ke teman-teman kalian pecinta tokusatsu, saya mohon izin, mohon pamit, mohon undur diri, minta halal minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tokupens Urang Banua. Dadah.